Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Bapak dosen dan rekan lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menjalani kegiatan-kegiatan yang sedemikian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Database Fundamental yang akan menyampaikan presentasi kali ini mengenai materi database transaksional. Adapun anggota kelompok terdiri dari Afif, Anggita, Mulyana, Fadli, dan Bima. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita mulai ke materinya. Apa sih itu basis data? Basis data atau yang sering kita sebut database adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dalam komputer atau sistem penyimpanan lainnya yang dapat diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah dan efisien. Basis data biasanya terdiri dari tabel, kolom, dan baris data. Kenapa harus belajar basis data? Nah, kenapa ya? Basis data memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses informasi secara efisien, serta memberikan cara untuk mengelola dan memelihara data. Basis data juga dapat diatur untuk memastikan integritas data, memfasilitasi pengambilan keputusan, dan mempercepat pemrosesan data. Oke, selanjutnya pengertian umum transaksi. Suatu unit kerja yang terdiri dari serangkaian operasi basis data yang dilakukan secara bersamaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Transaksi adalah suatu cara untuk memastikan bahwa data dalam basis data tetap konsisten dan akurat. Walaupun terdapat banyak yang pengguna yang mengakses dan memperoleh data secara bersamaan. Selamat malam. Di sini saya Anggita akan menjelaskan tujuan pencatatan transaksi pada basis data. Memastikan konsistensi data. Konsep transaksi database memastikan bahwa setiap operasi database dilakukan dengan benar dan berhasil, dilakukan atau dikembalikan ke keadaan sebelum transaksi dimulai jika terjadi kegagalan. Hal ini memastikan bahwa data dalam database selalu konsisten dan akurat agar nantinya tidak ada kegagalan yang memicu permasalahan. Lalu, meminimalkan kesalahan. Konsep transaksi database juga membantu dalam menghindari kesalahan dalam pengolahan data, dengan memastikan bahwa operasi database dilakukan secara atomik. Kita dapat menghindari perubahan yang tidak diinginkan pada data. Maka dari itu, kita harus meminimalkan kesalahan atau bahkan jika perlu kita tidak membuat kesalahan agar proses pengolahan data dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya perubahan yang signifikan kepada data agar data tersebut tidak rusak atau tidak salah. Lalu yang ketiga ada mempercepat pemrosesan data. Dengan melakukan operasi dalam transaksi, kita dapat mempercepat pemrosesan data dalam database. Jika sebuah transaksi terdiri dari beberapa operasi, database dapat mengeksekusinya secara bersamaan, meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Lalu, ini juga menjadi efisiensi waktu karena database dapat mengeksekusinya secara bersamaan. Maka dari itu, selain efisiensi dalam waktu, efisiensi pemrosesan data juga proses menjadi lebih cepat. Sekian, next slide. Baik, perkenalkan nama saya Fadli. Saya akan melanjutkan tema bagian apa itu basis data transaksional. Basis data transaksional adalah serangkaian operasi database
yang dikelompokkan menjadi sebuah transaksi tunggal yang dilakukan secara atomik atau seluruhnya, atau tidak dilakukan sama sekali. Dalam sebuah transaksi database, semua operasi harus berhasil dilakukan sebelum perubahan data dapat dikonfirmasi dan diambil sebagai bagian dari database. Jika salah satu operasi dalam transaksi gagal, maka seluruh transaksi harus dianggap gagal, dan semua perubahan yang terjadi harus dikembalikan ke keadaan sebelum transaksi dimulai. Next slide. Nah, tanpa basis data transaksional, ini misal ada yang ingin mentransferkan uangnya melalui bank, Andi misalnya, yang biru ini, lalu yang hijau kotak yang hijau ini misal Bas, si Andi ingin mengirimkan uang kepada si Bas melalui transfer bank. Nah, jika kita lihat di sini ada 4 kotak, yang mana adalah 4 query dalam database. Kurangi saldo itu merujuk ke transaksi yang akan kita lakukan. Yang mana jika ini dilakukan, akan mengupdate data dari uang di saldo kita menjadi berkurang gitu. Kurangi saldo, mengupdate data yang ada di akun kita. Lalu transaksi kurang ini merujuk kepada record, jadi ada historinya gitu. Kayak di aplikasi sebagai contoh, di aplikasi Lipin Mandiri, itu ada histori uang sebelum transfer dan uang sesudah transfer, jadi akan kelihatan gitu. Lalu di sisi Bas akan terupdate saldo, yang mana akan bertambah si saldonya di akun si Bas. Lalu dilanjutkan dengan histori sebelum uang bertambah itu pasti di record kan, pasti disimpan gitu, pasti kelihatan. Ini uang bertambah, sudah bertambah. Nah, pertanyaannya, jika salah satu query ini atau proses ini tidak berjalan seperti semestinya, maka misal di kotak query tambah saldo dan di transaksi kurang terjadi kegagalan, mungkin kegagalan koneksi atau program atau apapun itu, maka yang terjadi adalah saldo yang dikirim oleh Andi ke Bas itu tidak akan sampai. Jadi yang di Andi sudah berkurang saldonya dari 500 ke 400 misal, tapi di sisi Bas itu saldonya juga tidak bertambah. Nah, itu adalah masalah besar yang akan bisa ditangani oleh basis data transaksional. Jadi, di database transaksional, di next slide, memulai query kita dari begin, lalu seperti biasa, seperti tadi, tambah saldo, tambah transaksi kurang, yang mana adalah history record, lalu dilanjutkan mentransferkan uang ke Bas, menambahkan saldo, lalu di record ke history. Lalu di akhir proses itu ada commit. Jika semua sudah berhasil dilakukan, nantinya si database transaksional itu akan ngecek ulang gitu, apakah semua prosesnya sudah berjalan dengan baik. Jika sudah, maka akan di-commit. Seperti itu. Jadi, sekarang pertanyaannya, jika ada query yang gagal, maka akan di-rollback. Sehingga jika pentransferan saldo itu gagal, maka akan digagalkan semua query-nya. Akan balik lagi ke awal, ke begin. Maka Andi harus transfer ulang saldonya kepada Bas ketika semuanya sudah berjalan lancar. Jika di kali kedua Andi berhasil melakukannya, maka akan di-commit. Mungkin ada contoh lain yang bisa dijelaskan. Jadi ini adalah pom bensin. Jadi ketika Anda mengisi sebuah bensin untuk kendaraan, maka proses yang terjadi itu adalah membuka kap bensin kan, mengisi bensin, lalu jika sudah selesai akan menutup kembali kap bensin. Jika kita meninggalkan satu pun langkah di atas, maka
pengisian bensin itu tidak akan berjalan seperti semestinya gitu. Misal kita tidak membuka kap bensin, maka kita tidak akan bisa mengisi bensin itu kan. Jika tidak menutup kembali kap bensin, maka akan terjadi kebocoran bensin dan menyebabkan kegagalan, sama seperti basis data transaksional tadi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya kita akan membahas definisi dari apa yang kita lakukan tadi, yaitu ACID. Oke, next slide. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang prinsip transaksi ACID. ACID itu adalah kepanjangan dari Automaticity, Consistency, Isolation, and Durability. Di mana Automaticity adalah memastikan semua operasi dalam unit kerja diselesaikan dengan sukses. Bila tidak, transaksi akan dibatalkan pada titik kegagalan dan semua operasi sebelumnya akan dikembalikan kepada kondisi semula. Nah, di Automaticity ini adalah memastikan sebuah transaksi apabila terjadi kegagalan di pertengahan transaksi atau mungkin di awal, di akhir, maka transaksi itu akan dibatalkan seluruhnya dari dua entitas, yaitu penerima transaksi dan pelaksana transaksi. Jadi konsisten, bila terjadi kegagalan di tengah atau pada suatu titik, maka transaksi akan digagalkan secara keseluruhan. Selanjutnya konsistensi, yaitu memastikan bahwa database mengubah status dengan benar pada transaksi yang berhasil dilakukan. Konsistensi di sini adalah pencatatan suatu log transaksi, di mana bila transaksi itu berhasil, maka sistem akan menyimpan datanya secara konsisten berhasil, dan bila gagal, ya akan ditulis gagal. Dengan pencatatan log ini tidak akan terjadinya misdata atau tidak selarasan data antara satu entitas dengan entitas lainnya. Selanjutnya adalah tentang isolation, yaitu memungkinkan suatu transaksi untuk beroperasi secara independen dan transparan satu sama lain. Karena dalam suatu transaksi di waktu yang sama memungkinkan banyak terjadinya transaksi yang berbeda. Misalkan transaksi dari A ke B, C ke D, E ke F, dan selanjutnya. Di dalam satu yang sama tidak akan tercampur A jadi ke D, A langsung ke E, enggak. Tapi transaksi itu akan tetap terisolasi sebagaimana tujuannya. A akan ke B, C akan ke D, dan E akan ke F. Seperti itu. Dan yang terakhir ada tentang daya tahan atau durability. Durability ini adalah suatu konsep untuk memastikan bahwa hasil atau efek transaksi akan terkomit tetap jika terjadi kegagalan dalam sistem. Artinya semua catatan keberhasilan transaksi atau kegagalan transaksi akan tercatat pada sistem dan tetap tersimpan gitu, menjadi sebuah histori. Oke, selanjutnya tentang kontrol basis data transaksi. Pada kontrol basis data terdapat 4 bagian utama yang akan kami bahas, yaitu tentang begin, commit, rollback, dan save point. Dari save point ini ada submaterinya yaitu release point. Masuk ke begin. Begin atau start transaction adalah digunakan untuk memulai transaksi pada database. Perintah ini digunakan untuk menentukan karakteristik dari yang akan dibuat. Misalkan suatu entitas bisa melakukan read atau write and read gitu. Selanjutnya adalah commit. Commit adalah perintah transaksional digunakan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan transaksi oleh database. Perintah commit ini menyimpan semua transaksi ke dalam database sejak perintah commit atau rollback terakhir. Nah, commit ini ada datanya berarti sudah tetap. Apabila dia berhasil maka akan itu berhasil, apabila gagal maka akan disimpan gagal.
Jadi permanen, tidak ada perubahannya gitu. Maka commit itu biasanya ada di bagian akhir, seiringan dengan terjadinya rollback bila gagal. Selanjutnya adalah rollback. Rollback adalah perintah transaksional digunakan untuk membatalkan transaksi yang belum disimpan di database. Perintah ini hanya digunakan untuk membatalkan transaksi pada perintah commit atau rollback terakhir dikeluarkan. Bedanya dengan commit, rollback ini masih memungkinkan terjadinya rollback sebelum database itu disimpan. Rollback ini adalah mengulang kembali proses transaksi ke nol, ke awal sebelum transaksi itu dimulai gitu. Lalu selanjutnya adalah save point dan release point, di mana perintah save point adalah ketika kita dapat mengembalikan transaksi ke titik tertentu tanpa memutar balik di seluruh transaksi. Sedangkan release point adalah digunakan untuk menghapus save point yang telah kamu buat. Nah, save point itu sebagai titik-titik di mana bila terjadi kesalahan, jadi kita tidak harus melakukannya dari nol atau di rollback menjadi ke nol, namun terdapat satu titik poin yang menjadi titik load gitu dari sebuah proses transaksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dari kontrol basis data transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada bagian ini saya akan mengambil studi kasus tentang proses transaksi dari aplikasi pembelian online gitu, seperti Tokopedia atau Shopee dan lainnya gitu. Dimulai dari begin, user melakukan checkout suatu barang dari item cart atau keranjang pembeliannya. Nah, pada bagian ini dilakukan commit awal, melakukan checkout. Setelah user melakukan checkout, selanjutnya akan masuk ke sequence kedua, yaitu bagian read and write proses data. Pada bagian kotak kuning ini terjadi proses logic bisnis gitu, dimana pada bagian ini akan terjadi save point dan release point gitu. Maka yang dimana terdapat proses yang bisa diulangi gitu. Bila terjadi kesalahan pada proses ini, kita tidak akan melakukan rollback ke paling awal gitu, ke data paling awal yaitu pada checkout, melainkan akan dibuat pada save point gitu, dikembalikan atau di load pada save point tertentu. Nah, titik-titik garis putus-putus kuning ini menunjukkan bagian save point dan release point, sedangkan bagian garis merah ini merupakan rollback, di mana pada bagian ini juga memungkinkan terjadinya suatu kesalahan yang mengharuskan sebuah data di rollback ke bagian awal sebelum transaksi dimulai. Nah, bila terjadi rollback, maka tidak akan dilanjutkan ke state selanjutnya, melainkan diulangi lagi ke state awal. Namun bila hal ini berhasil, maka akan masuk ke aktivitas selanjutnya, yaitu konfirmasi sukses atau failed, di mana bila hasilnya ada failed, data tetap akan tertulis secara permanen di database, namun dengan ketentuan failed proses. Bila failed proses berarti kegiatan akan berakhir, tidak akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Sedangkan bila hasilnya adalah sukses, maka data akan terkomit, tersimpan pada database dengan status sukses. Bila status sukses, maka akan dilanjutkan ke bisnis proses yang lainnya, seperti shipping dan lain sebagainya pada aplikasi. Berikutnya adalah contoh penggunaan basis data transaksional. Contoh transaksi database adalah sistem pembayaran online, pembelian barang dalam toko online, dan pengiriman pesan dalam aplikasi chatting. Dalam semua contoh ini,
operasi-operasi yang terkait dengan transaksi harus dilakukan secara atomik dan berhasil sebelum transaksi dapat dikonfirmasi dan dianggap selesai. Kemudian kelebihan penggunaan basis data. Efisiensi. Yang pertama adalah sistem transaksi dapat memproses transaksi dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengolah data. Kemudian kelebihan berikutnya adalah dari sisi konsistensi. Sistem transaksi dapat memastikan bahwa data konsisten dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau konflik. Kemudian untuk kelebihan yang kedua adalah keamanan. Sistem transaksi dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan memproses data, sehingga meminimalkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Di samping kelebihan ada juga terdapat kekurangan untuk penggunaan basis data. Yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Sistem transaksi sangat bergantung pada teknologi dan keandalannya. Jika ada kerusakan pada perangkat keras atau masalah pada perangkat lunak, sistem dapat mengalami kegagalan dan data dapat hilang. Yang kedua adalah kompleksitas. Sistem transaksi seringkali kompleks dan memerlukan dukungan dan pemeliharaan yang terus-menerus untuk memastikan keandalannya dan kinerjanya. Ini dapat memerlukan biaya dan waktu yang signifikan. Untuk yang terakhir, kesimpulan dari database transaction ini sangat penting digunakan, apalagi jika kalian bermain di sistem informasi penjualan, sistem informasi keuangan, pembayaran, dan sejenisnya. Atau secara sederhana, jika kalian bermain dengan tabel yang banyak dan saling berrelasi. Demikian paparan dari kami kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.